Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya dengan Icikiwir. Kopi hari ini terasa manis, manis sedap ya. Mungkin bibir-bibir istri yang kemarin ngomel-ngomel ke kita sekarang senyum manis ya. Ya, dengan hasil kesabaran kita di PP ternyata menunjukkan PAM setelah kemarin sudah saya sampaikan bahwa si Powell kelihatannya akan pangkas suku bunga. Ternyata semalam intinya aja ya akan dipangkas, ada kemungkinan dipangkas. Kalau dia ngomong langsung dipangkas crot gitu kan, nanti banyak yang tiba-tiba ngambil start awal, jadi tetap akan dipangkas tapi ngomongnya hanya kemungkinan. Dan memang agenda itu kan kemarin hanya meeting dan pemangkasan nanti bulan September. Dan bulan September itu akan didobel dengan 2, sekian triliun dolar dari Cina stimulus, maka akan meledak lagi karena itu stimulus Cina itu sama dahsyatnya dengan pemangkasan suku bunga dari Fed. Karena Powell sudah banyak tekanan, banyak desakan. Di sini juga BlackRock kelihatannya bermain karena kemarin sudah saya sampaikan, saya infokan di dalam grup bahwa 2 hari kemarin itu BlackRock ngamuk ngedan dengan penurunan yang luar biasa. Kemarin sempat turun 2 hari itu sampai likuidasi menghantam 8 triliun posisi long yang, dan posisi shortnya dihantam 100 juta US dollar. Dan di situ kemarin juga udah saya share datanya di video ataupun di grup bahwa ini hati-hati, kayaknya akan dipangkas suku bunga karena BlackRock, orang-orang kayak gitu pasti saya rasa udah mendapatkan bocoran ya, orang-orang besar di sana, dan BlackRock ikut bermain. Saya rasa ada bocoran karena BlackRock ikut serta mengusulkan untuk pangkas suku bunga. Kalau BlackRock sudah mangap itu ya semua bisa terjadi karena negara di sana adalah negara mafia uang yang dikuasai perduitan, itu negara AS begitu. Dan kemudian BlackRock kemarin datanya yang saya lihat itu 2 hari juga besar-besaran akumulasi ETH, makanya ETH PAM meledak ya. Udah saya kasih tahu untuk orang-orang yang di dalam grup atau di luar sana, jangan melihat harga mahalnya, tapi harga mahal akan terbang yang lebih tinggi lagi. ETH menggila dan saya rasa tidak akan belum apa-apa. ETH ini akan bisa masuk di atas ratusan juta ya. PTC dibilang sideways karena pasenya akan all season dulu, bukan berarti PTC nggak terbang. Mungkin di atas 3 miliar di akhir tahun ya. Untuk ini saya akan membahas TA dan berita yang mantap-mantap, dan tentunya strategi-strategi yang harus kalian pahami, dimengerti untuk sampai akhir tahun ya. Jadi nanti ketika di September ini, kemudian pertengahan, kemudian tanggal 9 kelihatannya akan dipangkasnya, dan pertengahan PAM besar, ATH baru untuk koin-koin yang Mas Bro rekomendasikan, terutama Cardano, Polygon, PP, ETH, BNB, dan yang lain-lain sudah banyak saya sampaikan. Kalian bisa gunting dulu, amankan modal 50% ya, 50% modal aman. Kemudian kalian nanti masuk lagi di saat ada koreksi untuk persiapan di akhir tahun, karena 4 bulan menuju akhir tahun itu masih banyak drama, naik turun hal yang biasa. Tapi yang perlu kalian pahami di garis bawahi bahwa arahnya tetap akan ke atas, akan terbang. Akan tetapi yang namanya kripto itu berubah cepat haluan. Kemarin kayak apa ya, 2 hari kemarin belum ada 1 minggu pun sudah PAM gila-gila dengan satu kata kunci dari Powell yang akan pangkas suku bunga. Itu orang benar-benar ajaib ya, bisa membuat kantong kita habis-habisan kere ya, ataupun bisa membuat kantong kita tebal. Memang sentral keuangan dan omongan masih ada di sana, begitu kawan ya. Jadi mantap hari ini. Dan mohon maaf, ini orang yang food yang bilang PP scam, yang bilang market mau hancur, mau bear market, itu orang-orang keblinger. Fatfood itu orang yang tidak punya pendirian, tidak ngerti geopolitik global, tidak ngerti arah uang dikirim Katra mau kemana. Itu hanya orang-orang yang melihat berita di Twitter, Telegram, dan jadi put. Akhirnya yang terjadi sekarang ketinggalan, main blindoware, nangis di pojokan, nangis gitu ya. Semangat kawan, langsung saya bahas
mengenai TA-nya. Ini TA-nya sedang PP berada di segitiga simetris ini. Nah, belum mampu terjebol. Nanti kalau ini sudah terjebol, saya rasa akan lewat trendline ini, kemudian akan masuk area baru. Kalau trendline ini sudah terjebol, ini umpamanya terjebol di sini, kemudian ke atas, ya, kemudian ada apa namanya membuat shape up baru ke bawah, koreksi kecil. Disinilah trader akan masuk, kemudian akan pump ke sana, ya, mungkin akan ke area barunya. Itu biasanya kalau si trader itu dia akan melihatnya itu setelah mampu masuk melewati trendline sudah mampu dilewati. Ya, ini kan segitiga simetris yang lagi berjalan. Sebetulnya kemarin juga penurunannya itu masih di dalam relnya, nggak kemana-mana, tapi orang-orang pada takut ya masih di dalam relnya. Nah, ini di sini ketika nanti sudah mampu tembus ke resisten, dan di resisten ini kan uji coba bertahan sama apa atau enggak. Kemudian dia akan membuat setup ke bawah, ya, pattern bendera jengking kecil. Disinilah posisi trader biasanya masuk, kemudian akan pump ke atas gitu ya. Itu secara TA, dan kita lihat Bitcoin dominannya ini sudah 58,9%, yang kemarin sempat masuk 60. Ini sangat luar biasa perubahan dalam kripto itu dengan cepat. Ini banyak yang memperkirakan nanti di saat bull market ini, di bull run all season ini akan sampai ke 40%. Kayak apa harga koin-koin yang kita punya, ya. Tapi menurut saya nanti ketika sudah masuk, ini kan masih 58, sudah masuk ke 50, kalian TP yang banyak, yang besar, ya. Jadi TP yang banyak, sisanya nanti biar masuk ke 40. Ya, kalau takutnya kalau tidak masuk ke 40, kemudian di 49 sudah terbang ke atas, kita sudah TP yang sangat banyak. Karena kalau kalian tahu, orang-orang cerdas, dedengkot, pinter-pinter itu pertama melihatnya dari kapitalisasi pasar ini. Untuk kalian bisa TP di pucuk itu, ini yang menjadikan indikator, ya, barometer atau tolak ukur. Kalau ini sekarang 58, kemudian nanti masuk ke 50, saya rasa altcoin akan pump gila-gilaan. Semangat, semangat, semangat. Wah, luar biasa pokoknya kalian pada cuan, ya. Saya merekomend, aduh, jadi kelepotan kalau pagi-pagi belum ngepet katanya, ngepot Mas Bro, ya. Pokoknya kemarin sudah saya kasihkan info-info koin yang pam-pam, ini belum seberapa, PP masih 0,18, ya. Dan kemudian ini yang menarik, sudah hampir setengah juta holder, meningkat terus. Ini akan meledak dengan kapitalisasi pasar kemarin turun cuma 70 triliun dan sekarang sudah masuk ke 78 triliun, 8 triliun dalam waktu 24 jam, melesat yang sangat luar biasa untuk si koin PP, ya. Koin PP adalah meme coin, saya rasa BTC-nya meme coin, ya. Meme coinnya BTC apa BTC-nya meme coin, pokoknya dibulak-balik bebas. Itu akan mengulang sejarah Shiba dan Doge, dan karena di sini ada GZ, ada orang-orang besar dan kapitalisasi paling besar dan ranking terbaik semua ada di PP, ya. Luar biasa. Kita akan cek di CMC bagaimana melihat si ETH, ya. Kita lihat untuk BTC masih, ya, ada kenaikan tapi nggak seberapa, 3%-an, dengan perform ETH lebih tinggi 13,33%. Ini menandakan tanda-tanda all season karena performa ETH sudah melebihi BTC, dan kemudian BTC dominannya sudah turun juga. Ini saya rasa sangat maknyus, dan saya sampaikan untuk mencari koin-koin yang berfundamental, yang punya komunitas kuat dan harganya masih di bawah. Kalian serang ETH ini kan tahun 2021 naik 50%, tahun 2017 naik 30 kali lipat, tahun 2021 naik 50 kali lipat. Di tahun 2025 ini diperkirakan akan di atas 100 juta lebih, itu ringan. Bahkan kalau nanti euforia FOMO saya rasa akan di atas 200 juta, ya. Ini menarik sekali. Link juga termasuk koin yang saya bahas, kenaikan 22% dalam 7 hari. Ini sangat mantap menurut saya, melebihi daripada XRP. Saya pilih Link karena XRP sudah naik tinggi pada waktu itu dan banyak berita-berita miring, dan sekarang
dalam 7 hari malah turun 0,19%, sedangkan Chainlink sudah naik 22%. Jadi pilihan saya tidak meleset. Itu yang ikut grup saya pasti cuan. Yang keluar dari grup yang FOMO yang tukang-tukang put yang kurang baik sekarang mungkin pada CL dan lagi nangis di pinggir comberan, salah sendiri. Ya, kita harus konsisten, ya, sabar. Kita harus pengalaman, jangan melihat berita-berita saja, tapi yang terjadi digiring semua untuk arah ke kripto. Bahkan info-info yang ada, banyak masyarakat AS yang jual emas untuk masuk kripto. Ini akan ada FOMO nanti setelah berita-berita dari Powell yang dovish secara yang sangat positif, ya. Kemudian juga kemarin baru disampaikan ini udah naik tinggi, koin-koin yang akan terbang tinggi, dikatakan Mas Bro sudah hafal, udah bisa melihat di story-story rekam jejak di tahun lalu seperti OKB itu kan sebetulnya saya sudah membacanya yang di grup. Cuma kalau saya kasih koin yang mahal nggak maunya Baby Duki yang naiknya 2%. Alah mak. Kemudian AAW juga termasuk koin yang saya bahas, dan yang kemarin belum terbang itu saya bahas. Inilah koin-koin yang akan terbang, kalian masuk di AAW. Kemudian yang mahal-mahal loh ya. Kemudian ada di satunya APAC tuh boleh mumpung belum terbang tinggi. Kalau PP wow sudah naik 10% dalam 24 jam, termasuk koin-koin yang mantap. Dan kemarin banyak yang akan masuk OKB, saya bilang jangan, koin yang sudah tinggi kalian masuk, itu artinya kalian FOMO dan akan mendapatkan sangkut. Tidak begitu cara bermain kripto ya. OKB sekarang sudah dilongsor cukup lumayan ya, cukup lumayan. OKB sudah dilongsor lumayan, ada berapa persen ini, yang lain terbang. OKB malah turun 14%. Apakah enggak gimana ya? PP ini enggak kalian anggap koin remeh, ini koin jenis Duki yang bisa naik jutaan persen, karena OKB saja market cap-nya kalah dengan PP. Wah, bagaimana kalian? Menurut kalian Arbitrum ngecos 17%, koin-koin yang saya bahas ngecos semua. Buka Piniwok, Pcebok ternyata turun 5%. Polygon ganteng sekali udah naik 9%. Wah, Polygon ini koin juga andalan saya, yang biasanya historinya itu koin-koin India yang terbang itu nggak sebuah koin. Ada di sini Cosmos, Atom ya. Kemudian ada Polygon. Semua yang di grup bisa japri saya, telepon saya, video call, tanya koin-koin yang akan pump. Link ada di deskripsi yang dengan rese sekali. Aduh, ini SPX juga terbang ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Dan satu lagi ada berita yang sangat menarik menurut saya, bahwa Brian Armstrong prediksi harga Bitcoin akan capai 1 juta pada tahun 2030. Apa alasannya ya? Hati-hati. Saya rasa nanti akan pump lagi setelah ini cuan di pertengahan September. Kalian gunting dulu karena masih ada penurunan, koreksi kecil saja, nanti kemudian akan lanjut cuan yang lebih besar di akhir tahun ya kawan-kawan ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan berita baik dari Powell hari ini banyak yang FOMO ya. CEO Coinbase prediksi bahwa Bitcoin akan tembus 1 juta dolar pada tahun 2030. Brian Armstrong ini pendiri sekaligus CEO Coinbase memprediksi bahwa harga BTC bisa mencapai 1 juta dolar pada tahun 2030. Pernyataan ini ia sampaikan dalam podcast, ada pokoknya di sana ya, nggak perlu saya ini sampaikan semua, kelamaan ya, bla 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 gitu. Mengapa prediksi CEO Coinbase soal Bitcoin itu penting ya? Karena setelah sempat menyentuh rekor 124,4k dolar di awal bulan dan membantah prediksi ekonom yang memperkirakan Bitcoin akan jatuh di 100 US dollar 100.000, harga BTC kembali terkoreksi dalam beberapa hari terakhir dan kini berada di sekitar 113,2 ribu. Pokoknya penting yang dikatakan Armstrong. Mungkin itu aja karena udah terlalu lama. Yang penting semangat. Koin PP akan menjadikan koin yang paling terjos menurut saya. Dan Polygon pilihan saya juga yang masih murah. Ada Chainlink ya, kalian bisa pilih, terserah koin-koin yang kalian sukai. Yang penting apa namanya, koin-koin yang berfundamental. Jangan kayak kemarin koin Z
yang punya artis Y membuat koin, kemudian banyak yang tertikung di situ. Ternyata dari debtnya memegang sampai 87% total pasokan. Itu bahaya akan terjadi dan besar-besaran ya. Koin ZZY yang punya artis dunia Y itu kemarin sempat bikin heboh, dan Arthur Hayes pendiri Bitmax ya termasuk juga kecolongan di situ. Oke, tetap semangat. PP akan jadi koin meme coin, rajanya PTC-nya meme coin, satu-satunya yang mampu rankingnya papan atas dan kapitalisasi besar dan holdernya terbanyak. Terbukti patah di CMC, nggak bisa diragukan lagi, adalah satu-satunya PP tanpa lawan, tanpa banding. Mudah-mudahan PP akan bermasa panjang jadi the next PTC, bukan Simba lagi. PTC-nya meme coin akan mengulang sejarah PTC, dan sepanjang sejarah mana ada GZ sampai adopsi meme coin, hanya PP yang mereka adopsi, termasuk GZ sangat luar biasa. Oke, kalian harus riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing ya. Mungkin itu aja Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam dunia kripto sangat berbahaya tinggi, dan Mas Bro bukan orang yang sempurna. Yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. PP terbaik. PP, cos.